Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 keperawatan jiwa tingkat 3A akan menampilkan role play pengkajian psikiatri. Saya Gisma Karoma sebagai perawat prainteraksi. Kemudian saya Jovanka sebagai perawat orientasi. Saya Tiara Putri Anjalmi sebagai perawat fase kerja yang ke-1. Saya Putri Farah sebagai perawat fase kerja kedua. Saya Cucu Sapitri sebagai perawat fase kerja ketiga dan fase terminasi. Saya Arnalia sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, saya akan melakukan pengkajian pada pasien dengan gangguan jiwa atau psikiatri. Tujuannya untuk memperoleh data yang akurat dan mendukung adanya masalah keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian untuk merumuskan diagnosa keperawatan jiwa dan membuat perencanaan keperawatan jiwa. Saya berharap pasien dapat kooperatif dan tindakan dapat dilakukan sampai tuntas. Saya sudah pernah melakukan pengkajian pada pasien dengan gangguan jiwa, namun saya khawatir lupa bagaimana tahapan pengkajiannya yang sistematis. Oleh karena itu, saya akan menyiapkan catatan kecil untuk mengingatnya. Saat ini saya merasa gugup karena cukup lama tidak melakukan pengkajian pada pasien dengan gangguan jiwa. Tetapi, saya coba menenangkan diri dengan teknik relaksasi napas dalam agar lebih tenang. Saya akan menemui pasien pukul 9 dengan lama waktu sekitar 10-20 menit. Alat yang akan saya gunakan adalah TTV, buku catatan, dan pulpen. Rencananya, saya akan melakukan pengkajian di ruangan pasien dan dengan posisi yang nyaman. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Suster. Selamat pagi. Boleh saya masuk? Boleh, Suster. Baik. Perkenalkan, nama saya Jovanka. Ini benar dengan Saudari Amelia? Betul, Suster. Iya, saya lihat dulu ya gelang di tangannya. Boleh disebutkan tanggal lahirnya? 29 Agustus 99. Ya, sudah sesuai ya. Amelia lebih senang dipanggil siapa? Amel aja, Sus. Amel aja. Baik, Amelia, saya Jovanka yang akan merawat suster atau perawat yang akan merawat Amel di sini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Lalu nanti jika Amelia ingin menanyakan tentang kondisi Amel ataupun minta bantuan dan bercerita ataupun sharing kepada saya, boleh dari pukul 7 hingga pukul 2 siang ya, Amel. Baik, Sus. Untuk kerahasiaannya, saya tidak akan membocorkan kondisi Amel dan hal-hal yang Amel ceritakan kepada saya, kecuali kepada tim kesehatan lain yang dapat menunjang kesehatan Amel. Baik, kalau seperti itu posisinya sekarang sudah nyaman? Sudah, Sus. Sudah. Kalau seperti itu saya tutup dulu ya gordennya agar tidak terlalu bising dari luar. Ya. Ya, kalau seperti itu, Amel masih ingat nggak tadi sebelum saya datang ada perawat lain nggak yang kesini mau nanya-nanya ke Amel atau belum? Ada, Sus. Siapa ya tadi kesini yang kesini? Suster Gisma. Suster Gisma tadi udah kesini. Baik, kalau seperti itu, saya kesini Amel tujuannya adalah untuk menanyakan beberapa hal dan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Amel. Ya, Tujuannya agar Amel lebih mengetahui kondisi Amel itu sekarang seperti apa dan kesehatan Amel seperti apa. Lalu waktunya kira-kira sekitar 10-20 menit. Apa Amel bersedia? Bersedia, Sus. Ya, kalau Amel sudah bersedia, berarti kita sepakati ya waktunya sekitar 10-15 menit. Kalau tadi sebelum saya kesini, Amel ngapain dulu ya di ruangan ini tadi? Lagi makan, Sus. Udah makan berarti ya hari ini? Iya. Gimana perasaannya setelah makan? Senang. Nah, udah kenyang sekarang ya? Udah.
Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, Teh Armel, bisa disebutkan lagi nama lengkapnya siapa? Armelia, Armelia, pendidikan terakhirnya SMA, SMA. Kalau alamat rumahnya masih ingat, masih bisa di disebutkan. Cihanjuang, Gang Bagja, RT 3 RW 5, nomor 85B. Ya, lalu menurut Teteh, apa tanda dan gejala yang menyebabkan Teteh dibawa ke rumah sakit ini? Ya, saya sering ngamuk-ngamuk, sering marah-marah juga, terus saya sering mendengar suara-suara aneh kayak gitu. Hmm, Teteh, apa yang menyebabkan Teteh bisa marah-marah? Ya, biasanya mah saya teh kalau marah-marah gara-gara keinginan saya nggak diturutin. Ada lagi Teh? Paling ya sama gitu aja sih. Ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Teteh setelah mengatakan alasan dibawa ke rumah sakit dan penyebabnya? Ya, saya mah kesel aja. Kesal. Apakah sebelumnya Teteh pernah mengalami penyakit yang serupa? Enggak, belum pernah. Belum pernah ya. Apakah Teteh sebelumnya pernah mengalami penganiayaan fisik? Belum belum penganiayaan fisik. Kalau melihat penganiayaan seperti itu pernah? Pernah Nah, itu kejadiannya saat Teteh usia berapa? dulu masih kecil. Masih kecil. Lalu Teteh apakah pernah mengalami penganiayaan seksual? Belum pernah. Kalau melihat penganiayaan seksual pernah? Belum pernah, suster. Belum pernah. Waktu dahulu Teteh pernah mengalami penolakan. Pernah, saya pernah mengalami penolakan. Itu karena apa Teh? Ya, gara-gara saya teh mau daftar kuliah. Udah kayak gitu saya teh nggak keterima. Ya. Usia kejadian itu Teteh pada usia berapa? Waktu usia 17 tahun. 17 tahun. Kalau di keluarga, apakah Teteh pernah mengalami penganiayaan dalam keluarga? Kalau dalam keluarga saya nggak pernah kena penganiayaan. Pernah. Kalau melihat penganiayaan atau kekerasan dalam keluarga, pernah tidak Teh? Enggak. Enggak ya. Kalau dalam keluarga Teteh, apakah ada yang mempunyai penyakit yang sama seperti Teteh? Enggak, suster, nggak ada. Cuma saya aja. Enggak ada ya, berarti cuma Teteh aja yang di keluarga ya. Lalu, di pengalaman masa lalunya, apakah Teteh pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan? Hmm, paling kayak mah, yaitu saya dijauhin karena saya suka marah-marah. Oh ya, baik. Kalau begitu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Tujuannya Iya, agar mengetahui bagian mana yang mengalami gangguan atau Teteh mengalami kendala seperti itu. Nah, sebelumnya apakah Teteh pernah melihat alat-alat pemeriksaan fisik? ya, Bisa disebutkan Teteh biasanya melihat apa saja? saya teh suka lihat yang buat suhu, terus yang dimasukin ke telinga-telinga kayak gitu, sama yang ditempel-tempel ke tangan. Iya, benar. Yang yang untuk memeriksa suhu itu namanya termometer ya, Teh. Lalu untuk memeriksa tekanan darah, namanya itu tensimeter dan sphygmomanometer. Lalu ada juga untuk timbang berat badan. Nah, sekarang saya mulai ya, Teh, dari kepala. Apakah ada nyeri tekan, Teh? Kalau nyeri mah enggak ada. Nggak ada. Apakah ada gatal-gatal? Gatal-gatal nggak ada. Nggak ada. Rambutnya mudah rontok nggak?
Iya, Ya, kalau untuk penglihatannya Teteh masih bisa lihat dengan jelas? sedikit. Sedikit kurang Teteh jelas. sedikit kurang jelas ya. Kalau baca name tag saya masih bisa Teh. Hmm, sedikit. Tiara, Putri. Iya, benar. Nah, kalau untuk pendengarannya, apakah Teteh masih bisa mendengar dengan jelas? Bisa. Masih jelas dua-duanya Teh? Iya, Ya. Lalu, apakah BAB-nya Teteh lancar? lancar. Berapa hari sekali Teh? 3 kali. 3 kali. Kalau mulutnya kering nggak Teh? Kering. Kering. Ada sariawannya nggak? Enggak, udah sembuh. Udah. Ada nyeri tekan nggak di bagian perutnya? Enggak, tidak ada. Tidak ada ya. Lalu kalau di leher ada nyeri tekan nggak Teh kalau dipegang? Tidak ada. Tidak ada. Teteh biasanya buang air kecil berapa kali sehari? Biasanya mah 4 kali, kalau enggak 5 kali. 5 kali. Kalau minumnya berapa gelas Teh? Biasanya 6, kalau enggak 7. Oh ya. Teteh bisa tangannya ke depan, lurus? Begini. Iya. Oh iya, tidak ada bergetar ya Teh, berarti tidak ada tremor. Lalu apakah Teteh ada kaku gitu saat menggerakkan tangan atau kaki? Enggak ada. Nggak ada. Baik, kalau begitu kita periksa dulu tensi darahnya ya saat posisi duduk. Ya, Ya, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Teteh bisa berdiri? bisa. Pusing nggak Teh? Enggak. Nggak. Kita timbang dulu berat badannya ya Teh, sama tinggi badannya. Ya, Ya, berat badannya 50 kilogram ya, tinggi badannya ya. 156 cm. Ada penurunan berat badan nggak Teh sebelumnya? Ada 2 kilo. Oh, berarti waktu sebelum sakit 52 kilogram ya? Iya, Ya, Teteh bisa jalan ke depan, terus nanti balik lagi ke bisa. sini? Ya, boleh. Ya, Nah, ada sesak nggak? enggak ada. Enggak. Baik, kalau begitu kita ukur lagi tekanan darahnya saat berdiri ya Teh. Iya, Tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Baik, Amel. Selanjutnya saya akan menanyakan lagi beberapa hal kepada Amel ya. Dari tadi kita berbincang-bincang, nampaknya penampilan Amel rapi ya, dan juga sesuai. Lalu tadi juga selama kita berbincang-bincang, Amel dapat menjawab pertanyaan dari saya dengan cepat ya Amel ya. Dan juga Amel tidak kesulitan dalam memulai pembicaraan, serta Amel juga mengucapkan kalimat Amel itu dengan jelas dan lembut. Amel juga tidak tampak lesu ataupun tegang ya Amel. Amel tampak tenang. Dari tadi, Amel untuk saat ini yang Amel rasakan itu apa? Aku sih cuma ngerasa kayak gelisah aja sebenarnya. Terus agak rada takut aja sih. Amel tampak gelisah ya, bisa terlihat dari matanya yang tidak fokus dari tadi menatap saya. Baik.
Amel, untuk perasaan Amel sekarang hasilnya sesuai ya, karena tadi Amel bilang Amel gelisah, itu bisa terlihat dari Amel yang tidak fokus untuk menatap saya dan juga terkadang menunduk. Baik, selama kita interaksi tadi, Amel itu sangat kooperatif ya. Amel bisa langsung menjawab pertanyaan saya dengan baik. Lalu Amel Amel pernah mendengar suara tidak yang Amel dengar, tapi orang lain tidak dapat mendengarnya. Ya, suka sering itu. Oh iya, suara seperti apa, Mel? Suaranya kamu itu bodoh katanya. Jadi Amel sering mendengar suara-suara yang mengatakan Amel itu bodoh ya, seperti itu. Iya. Baik, Amel, apakah Amel dapat melihat seseorang ataupun orang yang mengatakan Amel itu bodoh atau tidak? Ya, saya dapat melihatnya, suster hanya bisa mendengarnya saja. Jadi Amel tidak dapat melihat orang tersebut ya. Baik, Amel Iya. untuk sekarang, apakah Amel mencium aroma-aroma yang tidak sedap mungkin? Yang Amel cium tapi saya tidak cium sekarang? Enggak. Tidak ya, baik. Amel juga apakah merasakan ada yang menyentuh, mungkin memeluk Amel? Tidak ada, suster. Tidak ada ya, baik. Cuma suka yang lihat. Kakak Amel suka. Oh, baik. Amel, apakah Amel suka merasakan ada rasa pahit, asam, atau manis di mulut Amel padahal Amel tidak sedang makan? Tidak ada. Tidak ada ya, baik. Kalau begitu dari hasil yang kita bicarakan tadi ya, alur pikir Amel itu ternyata baik ya Amel, sesuai dan tidak ada yang terganggu. Amel cukup baik. Selanjutnya, Amel, dari isi pikir Amel juga, sebentar. Amel dari isi pikir Amel, apakah Amel merasakan ketakutan berlebih terhadap sesuatu hal? Iya. Oh iya. Iya. Tentang apa, Mel? Itu aja. Kalau saya bakal takut berlebih ketika dengar suara itu. Amel merasakan ketakutan saat mendengar suaranya ya. Baik. Amel, apakah Amel merasa bahwa organ tubuh Amel di dalam tubuh Amel ada yang hilang? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Amel, apakah Amel merasa bahwa ini bukan diri Amel? Ini diri saya. Ini Amel ya, baik. Amel, apakah Amel merasakan bahwa semua yang terjadi ini ada sangkut pautnya dengan Amel? Tidak. Tidak ya. Tidak tahu saya. Amel, apakah Amel memiliki pemikiran bahwa Amel dapat terbang atau mungkin dapat menghilang? Tidak. Tidak ya, berarti dari tadi kita berbicara, isi pikir Amel ternyata baik ya, tidak ada yang terganggu. Nah, selanjutnya, Amel, apakah Amel merasa bahwa Amel itu pemuka agama atau mungkin nabi? Tidak. Tidak ya, baik. Amel, apakah Amel juga dapat merasakan, misalnya Amel itu orang kepercayaan presiden atau dan lain sebagainya? Enggak. Tidak ya. Amel, apakah Amel suka menaruh curiga nggak ke orang-orang tertentu? Iya. Oh, ada ya. Amel merasakan curiga kepada orang-orang tertentu ya. Baik. Iya. Amel, apakah Amel memiliki pemikiran bahwa pikiran Amel itu disisipi atau dimasuki dan dikontrol oleh orang lain? Tidak. Tidak ya. Baik. Dari hasil observasi kita ternyata tingkat kesadaran Amel itu juga tidak ada yang terganggu ya. Amel sadar dengan betul. Dan juga Amel, saya ingin bertanya, kalau sekarang itu pagi atau petang? Petang ya. Kenapa Amel bisa menyangka ini petang? Karena ada matahari.
Kenapa? Tapi suster, Bagaimana, Mel? karena terang suster. Karena terang ya. Jadi kalau misalkan terang, itu sore atau pagi-pagi? Sore, pagi-pagi juga bisa. Pagi-pagi juga bisa ya. Kalau sore, itu biasanya terangnya karena apa? Karena matahari. Karena matahari ya. Baik. Amel? Amel kan dibawa ke sini udah sekarang pertemuan kita yang kedua ya. Nah, minggu lalu yang membawa Armel ke sini itu diantar oleh siapa, Mel? Sama tante saya. Sama tante ya. Baik. Amel, kan bulan lalu tuh bulan Agustus ya, ada acara 17 Agustus nih. Amel waktu acara 17 Agustus, yang Amel lakuin itu apa? Aku main kerupuk di rumah. Main kerupuk lomba makan kerupuk ya di rumah. Baik. Iya. Baik. Amel, dari yang tadi kita bicarakan terlihat daya ingat Amel bagus ya, masih bagus, dan juga tidak adanya penambahan cerita pada penyampaian Amel. Nah, Mel, coba saya mau tanya, Amel dikasih uang 5.000 nih, Amel pergi ke warung. Nah, di warung Amel membeli gula pasir seharga 2.000. Sekarang uang yang Amel punya berapa? 3.000. Pintar, bagus ya Amel. Selanjutnya nih Mel, kalau misalkan tangan Amel kotor, tapi Amel itu lapar dan ada makanan, kira-kira Amel bakal makan dulu atau cuci tangan dulu? Cuci tangan. Baik, bagus ya Amel. Penilaian dan konsentrasi Amel juga bagus. Nah, Amel, untuk sekarang Amel tahu nggak Amel itu kenapa? Saya untuk sekarang itu suka marah-marah sama suka dengar-dengar yang orang lain ngomong. Udah jelas. Baik. Kalau Amel ingat nggak kata dokter itu Amel kenapa? Apa? Apakah Armel ingat kata dokter itu Armel sakit apa? Kata dokter sih aku halusinasi. Kata dokter Armel halusinasi ya. Baik. Armel, dari yang tadi kita bahas, ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Nah, masalahnya diantaranya Armel belum dapat mengontrol rasa marah Armel ya, sehingga beresiko untuk melakukan tindakan kekerasan. Lalu Armel juga sering mendengar suara-suara yang mengatakan tadi bahwa Armel itu bodoh seperti itu ya, sehingga Iya. Armel itu bisa dikatakan mengalami halusinasi pendengaran. Nah, selanjutnya Armel juga tampak sering menyendiri ya, dan juga lebih banyak tertidur di kamar Amel. Jadi Amel memiliki masalah, yaitu Amel menarik diri dari lingkungan sosial Amel. Nah, selanjutnya Amel juga tampak tidak percaya diri ya, dan tadi juga Amel mengatakan bahwa Amel itu gagal dan tidak seperti kakak Amel yang lulus dari perguruan tinggi dan bekerja ya, sehingga Amel mengalami gangguan pada rasa percaya diri Amel. Nah, yang terakhir itu dari penampilan Amel ada beberapa bagian badan Amel yang belum bersih, jadi Amel mengalami gangguan dalam hal merawat diri Amel. Nah, ada 5 nih permasalahannya. Yang pertama, Amel mengalami resiko untuk melakukan kekerasan. Yang kedua, Amel mengalami gangguan interaksi sosial. Lalu Amel yang ketiga mengalami halusinasi pendengaran. Dan juga Amel mengalami gangguan dalam hal perawatan diri. Dan yang terakhir, Amel mengalami gangguan terhadap rasa percaya diri dan juga harga diri Amel. Kira-kira dari 5 masalah ini, Amel
mau mengatasi mana terlebih dahulu? Menyelesaikan yang mana dulu? Saya mau yang halusinasi dulu aja, menghilangkan. Baik, jadi Amel ingin menghilangkan halusinasi dulu ya. Ya, Ya, Armel. Jadi tadi Armel mau menghilangkan yang halusinasi terlebih dahulu ya? iya, Nah, suster mau merencanakan nih tindakan untuk melakukan mendiskusikan cara untuk mengatasi gitu ya halusinasi, yaitu dengan cara menghardik halusinasi. Nah, apakah Armel bersedia? bersedia, suster. Nah, baik ya kalau Armel bersedia. Aduh, Armel, ini waktunya sudah habis, tidak terasa ya? Iya, suster. Nah, sekarang gimana perasaan Armel? Rasanya makin lega, Bos. Oh, lebih lega ya. Coba Armel bisa diceritakan kembali apa yang telah tadi kita bicarakan. Ya, jadi kita tadi membicarakan soal bagaimana nanti untuk menangani halusinasinya, terus anak kita juga rasa marah, anak sering mendengar suara-suara yang nggak jelas kayak gitu, suster. Ya, baik. Terus ada lagi. Iya, suster. Terus, saudara Armel ada lagi? Silakan, mau diceritakan. Suster, ya paling gitu aja sih. Oh, Aku itu suka aja. marah-marah gitu. Oh iya, baik ya. Nah, Armel tadi kan Armel juga sudah menyetujui ya untuk rencana tindak lanjut nanti ya. Armel juga sudah bersedia. Nanti kita akan melakukan menghardik halusinasi supaya Armel bisa menolak apa itu halusinasi yang Armel dengar ya. Nah, untuk Ya, nanti suster. pertemuan selanjutnya topiknya itu kan untuk menghardik halusinasi. Tempatnya mau di mana, Mel? Di sini aja, suster. Oh iya, baik ya, di ruangan Armel ya. Untuk waktunya mau Ya, jam berapa? jam 3-an aja lah, suster. Jam 3. Baiknya nanti suster jam 3 akan ke ruangan Armel ya. Iya, suster. Nah, baik, kalau begitu sekarang suster mau permisi dulu, mau memeriksa pasien yang lain. Iya, suster. Sekarang Armel boleh beristirahat ya. Baik, suster. Baik, kalau begitu Iya, suster suster, permisi. makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam, suster.